Sebelum masuk pada pembahasan materi, kalian harus tahu mengenai model pembelajaran inquiry. Apa sih model pembelajaran inquiry itu? Tujuan utama pembelajaran melalui model pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar ingin tahu mereka. Keunggulan model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang banyak dianjurkan dan digunakan di sekolah, khususnya sekolah dasar. Menurut Sanjaya 2006, ada beberapa keunggulan dari model pembelajaran ini. Di antaranya adalah model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Di samping memiliki keunggulan, model pembelajaran inquiry juga memiliki kelemahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya 2006. Kelemahannya antara lain, jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Penerapan model pembelajaran inquiry bisa Bapak Ibu terapkan di kelas 4 semester 1 sebagai contohnya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, media atau alat yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya adalah serumpun padi sebagai kegiatan pembuka. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, dimulai dari orientasi masalah. Berikutnya, merumuskan pertanyaan. Selanjutnya, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi dan kemudian menguji hipotesis. Dan terakhir, menyimpulkan. Langkah yang pertama, guru menyampaikan penjelasan tentang tumbuhan di lingkungan sekitar kepada siswa sambil memperhatikan objek yang ada pada papan tulis atau slide ataupun juga gambar selama 10 menit. Dan sebagai kegiatan pembuka, guru memperlihatkan serumpun padi pada siswa. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa kurang lebih selama 10 menit. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Makanan pokok rakyat Indonesia, tumbuh di sawah di dataran rendah. Sumber daya alam hayati termasuk tanaman biji-bijian, termasuk jenis tanaman rumpun, kaya akan karbohidrat, memiliki biji tunggal atau monokotil. Ini adalah ciri-ciri dari padi. Tahapan yang kedua, siswa diminta membaca teks yang ada pada buku siswa, lalu menjawabnya dalam waktu yang tersedia, kurang lebih 10 menit. Tahapan yang ketiga, guru meminta siswa membentuk menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi. Setiap kelompok beranggotakan 4 sampai 5 siswa. Dari kelompok ini, siswa kemudian saling mencocokkan jawaban kepada satu atau beberapa teman lainnya. Siswa berdiskusi untuk menentukan perbedaan jawaban. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kemudian, siswa mendiskusikan jawaban secara klasikal dengan arahan guru. Tahapan yang keempat adalah menyimpulkan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Tahapan kelima atau tahapan yang terakhir, guru memberikan penguatan serta motivasi kepada siswa mengenai tanaman padi tersebut, serta memberikan penilaian plus kepada kelompok yang hasil jawabannya benar. Motivasi siswa untuk berpikir di luar kebiasaan atau
out of the box adalah 1. Biji padi juga dimakan oleh unggas. Daunnya dimakan ulat dan hama wareng. Kedua, sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Ketiga, kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, dan juga untuk bahan bakar. Yang keempat, padi menjadi sumber mata pencaharian petani.